Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita pada kesempatan ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang taharah. Bersama saya Ustadz Nur Hasan SAGMAG, kita akan bahas tentang taharah yang merupakan bagian dari materi kita yang ke-6 ya. Baik, dalam pembahasan tohara ini berasal dari bahasa Arab. Artinya kesucian. Tohara ini dikenal di dalam ajaran Islam adalah sesuatu kegiatan untuk mensucikan diri kita dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam rangkaian ibadah. Secara umum, tohara ini dibagi kepada dua bagian. Ada kesucian lahiriah, ada kesucian batiniah. Kesucian lahiriah ini bisa disucikan melalui kegiatan-kegiatan yang diajarkan oleh agama. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kesucian batiniah juga demikian. Kalau ini fisikis, ini psikis, kejiwaan. Kalau yang ini dengan wudhu, mandi. Kalau ini dengan zikrullah. Jadi metodenya nanti akan ada khusus. Tapi kita akan membahas yang lahiriah. Baik, untuk mensucikan dari sisi lahiriah, dalam ajaran Islam, terutama khusus masalah fikih, ini dibahas tentang bagaimana kita menghilangkan hadas kecil dan hadas besar yang merupakan penghalang untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat sah ibadah itu, apalagi ibadah wajib ya, itu harus suci secara lahiriah. Ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah wudhu. Wudhu ini akan menghilangkan kita dari hadas kecil. Kemudian yang kedua, mandi. Jadi ada dua mandi di sini. Ada mandi junub bagi orang yang masih hidup. Kemudian ada mandi mayat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, bagi orang yang masih hidup, mandi junub ini disebabkan ada satu perempuan, mereka mengalami haid. Ya, haid atau menstruasi. Kemudian nifas atau wilada. Kemudian bersetubuh yang bagi suami istri. Kalau yang belum bersama istri, ya perbuatannya saja sudah haram. Ya. Artinya ada double di situ. Nah, ini bersetubuh bagi yang bersuami istri yang sah. Mimpi basah. Nah, ini bisa saja bujangan ya. Mimpi basah. Mimpi basah itu artinya mimpi yang mengakibatkan keluarnya sperma. Maka dia wajib mandi. Kenapa dia wajib mandi? Karena dia memiliki hadas besar. Kalau wudhu ini untuk menghilangkan hadas kecil. Misalnya kita setelah kencing ya, atau BAB, buang air besar. Itu maka batallah wudhu kita. Atau kita dalam keadaan tertidur, sudah tertidur, mabok misalnya, maboknya bukan mabok minum, tapi mabok dalam arti hilang kesadaran. Maka orang tersebut bila dia berwudhu batal, dan untuk kembali menghilangkan hadas kecilnya, maka dia harus berwudhu. Sedangkan mandi mayat ini adalah wajib hukumnya. Ya, fardu kifayah. Yang memandikan adalah yang orang hidup. Kalau mayatnya yang mandi sendiri, yang hidup yang lari. Oke ya, kita lanjut. Baik. Secara pengertian, tahara itu adalah menghilangkan hadas dan najis dari badan, pakaian, dan tempat supaya dapat menunaikan ibadah, khususnya ibadah sholat. Jadi ada beberapa catatan ini, menghilangkan hadas dan najis dari badan, pakaian, tempat, ya. Nah, ini disebut bersuci.
Jadi kalau yang hadasnya hilang tapi tetap mengandung najis, hadas ini adalah kotoran najis maksudnya. Tetap masih ada najis, maka kita belum suci. Misalnya gini, kita wudhu tetapi najis masih menempel di tubuh kita, maka tidak sah. Ya, tidak sah. Maka najisnya dulu harus dihilangkan, menghilangkan hadas dan najis. Hilangkan. Dari pakaian, dari tempat, baru kita kalau kita berwudu, terutama ini yang menempel pada tubuh kita, ya. Kalau tempat mungkin tidak, ya. Artinya itulah yang disebut bersuci. Tempat pun harus disucikan. Kalau tempatnya kotor kita sholat juga mengandung najis, maka tidak suci. Itu maksudnya tempat di sini. Oke, yang kedua, bersuci itu adalah sesuatu yang wajib di dalam ajaran Islam. Tanpa bersuci ibadah tidak diterima. Di antara lain ada bersuci itu adalah wudhu. Tadi seperti yang saya katakan, mandi dan membersihkan najis dari badan dan pakaian. Atau membersihkan najis ini ada istilah istinja. Bahasa Indonesia becebok bahasa Palembang ya. Nah, baik, selanjutnya apa yang harus kita lakukan di dalam bersuci? 1, mensucikan badan dari hadas kecil. Yang kedua, mensucikan badan dari hadas besar. Yang ketiga, istinja. Nah, inilah jenis-jenis bersuci. Jadi saya pertama nih hadas kecil tadi ya. Kalau tidak berwudu berarti kita sedang berada pada hadas kecil. Kemudian tadi kita berada pada hadas besar karena haid, nifas tadi sudah saya sebutkan, berhubungan suami istri. Nah, itu berarti kita sedang dalam keadaan hadas besar atau mimpi basah ya. Mengeluarkan sperma baik sengaja atau tidak disengaja, maka sedang berhadas besar. Sementara yang ketiga adalah istinja. Istinja ini membersihkan setelah buang air kecil dan air besar. Istinja namanya. Nah, kita lanjut. Saya akan singkat saja karena ini tadi sudah saya jelaskan ya. Mensucikan badan dari hadas kecil, berwudu dan bertayamum. Nah, metode yang utama adalah berwudu, mensucikan badan dari hadas kecil. Caranya dengan wudu. Wudu menggunakan air. Bila air tidak ada, maka bertayamum menggunakan debu yang suci. Tapi caranya berbeda, tidak sama wudu dengan bertayamum. Bertayamum lebih ringkas dibanding wudu. Orang yang berhadas kecil diharamkan mengerjakan sholat atau menyentuh Al-Quran. Maka dalam hal ini, kalau kita mau menyentuh Al-Quran, membaca mushaf Al-Quran, maka kita harus melakukan wudu, mensucikan dari hadas kecil. La yamassuhu ilal mutahharun. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Lalu kemudian yang kedua, mensucikan badan dari hadas besar. Maksudnya adalah orang yang berjunub atau berhadas besar hendaklah membersihkan diri dengan mandi. Jadi tidak bisa dengan wudu kalau dalam keadaan hadas besar. Contoh melakukan persetubuhan ya, suami istri, orang yang haid dan nifas, atau yang bermimpi basah tadi sengaja atau intinya mengeluarkan sperma gitu ya. Sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja mungkin mimpi. Yang sengaja ya tentu ini diusahakan namanya kan. Kalau udah sampai keluar berarti hadas besar. Larangannya apa? Mengerjakan sholat, puasa, haji, duduk di dalam masjid atau itikaf, menyentuh dan baca Al-Quran ya, dengan sengaja. Artinya untuk berlama-lama. Kalau untuk melintas, boleh. Melintas. Misalnya dalam masjid, melintas boleh. Asal tidak mengotori. Kemudian, bila tidak mengotori juga, tetapi dalam kepentingan untuk menuntut ilmu, itu juga diperbolehkan. Ada pengecualian. Artinya pengecualiannya itu rukhsah. Keringanan. Asal tidak mengotori. Tapi kalau bersengaja tidak boleh. Artinya tidak ada alasan di situ ya. Nah itu yang diharamkan. Tapi kalau ada alasan,
Apalagi alasan itu adalah alasan yang diperbolehkan dalam syariat, maka kita boleh melakukannya. Terakhir istinja, cara bersih menghilangkan kotoran dari hadas kecil, kencing atau najis besar. Tahi tulisannya ini kan. Dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air, kertas, batu tisu dan sebagainya. Sehingga najis itu bersih. Istinja itu mestilah menghilangkan najis, baunya dan rasanya. Jadi hilang, najisnya betul-betul hilang, bentuknya hilang, cairannya hilang, baunya juga nggak ada, ya, rasanya juga nggak ada. Nah, bagaimana Pak mengetes najisnya? Bisa kita lihat. Kalau baunya bisa dicium, kalau rasanya Pak nggak perlu dicicipin, bukan itu maksud rasanya. Misalnya merasakan itu dengan kulit, kalau masih lengket-lengket, rasanya ini masih ada gitu maksudnya, bukan harus dicicip. Siapa yang sanggup nyicip tai? Oke ya, saya lanjut. Cara-cara beristinja. Istinja dilakukan 3 kali ulang. Kalau masih belum suci, boleh diulangi lagi sehingga bersih. Jadi minimal 3 kali ya. 3 kali ini untuk betul-betul sampai dia bersih. Lebih dari 3 kali juga boleh. Ini minimal, batas minimal. Karena kalau tidak 3 kali diragukan. Oke, yang kedua, alat untuk beristinja itu mesti dapat membersihkan tempat najis yang keluar. Alatnya. Jadi tidak boleh membersihkan menggunakan alat yang juga mengandung najis. Misalnya ada tisu ya, tapi tisu itu bekas kencing. Maka itu tidak mensucikan, ya, tidak mensucikan. Jadi tisu bersih maksudnya. Sekiranya batu mesti diambil sekurang-kurangnya 3 biji. Jadi kalau batu 3 biji atau 1 batu boleh. Jadi 1 ya, 1 batu. Ini misalnya batu nih. Di sebelah sini 1 kali usap, sebelah sini 1 kali usap, di permukaan lain 1 kali. Boleh 1 batu. Boleh 3 batu yang berbeda ya. Oke ya. Tapi zaman sekarang ini paling-paling tisu atau kertas ya, tisu atau kertas. Kertas boleh kertas apa Pak? Boleh A4, boleh E4, boleh koran boleh ya, pokoknya kertas. Yang jelas yang lembut-lembut, jangan kertas kambing. Kalau kertas kambing keras banget ya, nanti lecet. Oke ya. Jenis-jenis air. Nah, untuk bersuci itu juga kita menggunakan air. Wudu, mandi, harus air yang memiliki kategori. Yang pertama kategori air yang suci lagi mensucikan. Airnya suci dan dapat mensucikan. Artinya kalau untuk wudu bisa sah wudunya. Kalau untuk mandi bisa sah mandinya. Nah, ini yang pertama, air mutlak. Air musamma, air mustakmal, air yang telah digunakan. Jadi tidak boleh menggunakan air yang berulang. Biasanya misalnya kita punya air yang sedikit ya. Sedikit. Nanti di bawah 2 kolah ya. 2 kolah itu lebih kurang ukurannya nanti saya informasikan 60 kali 60 kali 60. Tinggi, lebar itu 60-60. Maka itulah disebut 2 kolah. Maka kalau kurang dari itu, maka dianggap airnya sedikit. Nah, kalau sudah air sedikit, Anda pakai berulang, maka masuk lagi air yang dipakai, maka air itu mustakmal namanya, sudah terpakai. Nggak sah untuk digunakan wudhu, nggak sah digunakan mandi. Kemudian mutanajis, air yang kotor. Air yang kotor ini, terutama air yang kurang di bawah 2 kolah dan tidak mengalir, kemasukan najis, misalnya ada, kita tahu persis ada kotoran cecak misalnya kan, atau bangkai cecak masuk dalam ember yang tidak sampai 60 kali 60 tadi, maka otomatis air itu mutanajis. Air itu adalah najis. Berubah tidak berubah warna atau baunya, rasanya, maka air itu najis hukumnya. Tidak boleh kita pakai dan tidak sah. Oke ya. Yang keempat, air musammas, air yang terjemur pada matahari. Air ini boleh dipakai, tapi makruh. Air musammas ini selain menggunakan bejana atau wadahnya wadah dari emas. Ya, kalau sekarang wadah dari emas ditaruh di luar, bukan masalah airnya, wadahnya yang hilang. Ya, gitu ya. Nah, ini air musammas terjemur matahari tanpa ada penutup sama sekali. Maka airnya ini makruh. Makruh itu ya sebaiknya tidak digunakan. Karena dalam penelitian pun air yang terjemur matahari ini tanpa ada penutup
selain dari wadahnya wadah emas, itu akan mengandung penyakit. Ya. Menarik apa yang disampaikan ajaran Islam ini, ketika diteliti secara ilmiah, buktinya ada. Bahwa ini dilarang, itu ada hikmah di baliknya. Ini tadi saya sudah ceritakan, tidak perlu berpanjang-panjang ya. Air mutlak tadi yang suci lagi mensucikan. Contohnya adalah air telaga, air sungai, air hujan, air mata air laut, dan air sebagainya yang murni. Ya, yang murni. Air laut walaupun asin, boleh. Air sungai, boleh. Ya. Tapi kalau dia sudah bercampur dengan najis, dan air itu sedikit, maka tidak boleh. Kalau airnya banyak, mengalir di sungai misalnya ya. Mengalir dia di sungai. Tapi kotorannya begitu banyak. Nah ini dikhawatirkan, apalagi warnanya berubah. Ya, serbuk-serbuknya misalnya, banyak serbuk-serbuknya. Airnya pas sedikit, sungainya kecil, banyak sekali. Nah itu khawatir juga kita. Jangan-jangan ada unsur-unsur si kuning lewat itu yang berhamburan. Ini bahaya nih kan. Maka patut diduga air itu tidak sah ya. Karena kualitas airnya itu sangat tidak meyakinkan bersih ya. Apalagi suci gitu kan. Kalau tidak bersih maka tidak bisa mensucikan. Ada yang bersih tapi juga tidak bisa mensucikan. Nah, air ini ada kategorinya. Yang kedua, nah itu yang telah digunakan. Air ini suci tadi saya katakan. Tidak najis. Tapi tidak mampu mensucikan. Ya. Air ini suci. Tapi tidak mampu mensucikan. Tidak boleh dipakai lagi. Mustakmal tadi. Selain dari apa yang saya sebutkan karena airnya sedikit. Termasuk air yang sudah berubah bentuk. Misalnya air kopi. Air teh. Dan sebagainya. Coca-Cola misalnya ya. Anda merasa orang kaya wudhu pakai Coca-Cola, pakai Sprite, pakai Fanta gitu kan. Wah itu sudah merubah rasa. Warna sudah berubah. Walaupun itu halal diminum. Tetap tidak diperbolehkan. Air kelapa muda. Ya. Kelapa tua juga sama. Nggak boleh. Karena ada rasanya. Situ. Jadi tidak sah. Air yang sudah berubah. Ya, yang sudah berubah. Air yang sudah kepake. Kategorinya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini ukuran 2 kula tadi, 60 kali 60 kali 60. Ini 60, ini 60, kemudian tingginya 60. Lebar, tinggi, nah ini, jadi 60. Maka isi ini lebih kurang 2 kula dalam istilah Arab ini. Terakhir, air mutanajis, air yang kotor. Air najis itu air yang sudah berubah semua sifatnya. Warna berubah, rasa berubah, atau baunya bercampur dengan najis. Bagaimana kalau di sungai Pak? Kalau sudah terkontaminasi dengan bekas pabrik itu, limbah, maka otomatis itu berbahaya. Berbahayanya airnya itu mengandung hal yang berbahaya, maka najis hukumnya. Tidak boleh pakai. Tidak sah wudhunya pakai air itu. Karena mengakibatkan penyakit ya, mengakibatkan sesuatu yang membahayakan. Sesuatu yang membahayakan dalam Islam itu menjadi haram. Oke ya, gitu ya. Musyamas tadi sudah disebutkan air yang terkena matahari dia hukumnya boleh tetapi dia tidak dianjurkan, makruh hukumnya. Kecuali wadahnya emas dan perak ya. Oke. Nah, jenis-jenis najis. Najis itu ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Nah, ini najis yang mughalladzah, berat najis ini. Jadi kita mensucikan najis sebelum kita mengambil wudhu, maka najisnya harus disucikan dulu. Ya, kalau kita sebelum wudhu tadi pas kepegang dengan babi misalnya, atau anjing, atau dijilat anjing itu, nggak bisa kita langsung wudhu. Kita harus bersihkan dulu. Bagaimana cara membersihkannya? Itu najis yang paling berat ini kan najis anjing dan babi. Mencucinya adalah dengan barang-barang terkena najis, hendak dicuci dengan menyamak. Yaitu membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Basuhan pertama adalah dengan air bercampur dengan tanah. Jadi ada 1 kali basuh yang pertama itu, atau yang kedua lah. Pertama siram dulu.
Nah, yang kedua itu campuran antara air dan tanah. Inilah disebut menyamak. Kalau tidak ada tanah pakai ini Pak, nggak boleh. Karena memang syariatnya adalah pakai tanah. Jadi misalnya kalian menganggap, oh sabun ini Pak lebih bersih dari tanah. Enggak. Ya. Tetap inilah ajaran agama kita. Ternyata itu sudah diteliti juga secara keilmuan. Kenapa harus tanah? Ternyata tanah itu yang bisa menetralisir enzim-enzim kalau dia dijilatnya, atau kalau ada bakteri-bakteri yang menempel akibat persentuhan kita dengan dua hewan tadi yang dapat mengurai ya. Tanah itu yang dapat mengurai. Nah, ini subhanallah ini ya. Ternyata di balik yang dilarang itu ternyata ada fakta ilmiah yang ada di dalam ajaran Islam itu. Jadi itu anak-anak sekalian, jadi kita berislam ini tidak hanya sami'na wa ata'na dalam makna kita menutup mata dari keilmuan, tidak. Tapi dalam kajian Islam ini, kita juga diberikan ruang untuk melakukan ijtihad ya, mencari titik kebenaran, hikmah di balik apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Rasanya tidak ada apa yang dianjurkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, itu berselisih dengan fakta-fakta ilmiah. Semuanya membenarkan dan bahkan belum terungkap oleh fakta ilmiah. Ini tugas kalian. Kenapa ini dilarang? Kenapa ini tidak diperbolehkan? Pasti ada hikmah di baliknya. Kadangkala otak kita ini tidak mampu untuk mencapai apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Nah, yang kedua najis mukhaffafah, najis ringan. Nah, najis ringan ini adalah kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun yang hanya minum air susu ibu saja. Nah, catatannya nih, bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun yang hanya minum susu ibunya saja. Ini yang disebut najis ringan. Cara mencucinya ialah memercikkan air di tempat terkena kencing itu. Jadi cukup dipercikkan saja, maka bersih. Tapi syaratnya bayinya di bawah 2 tahun. Dan minum susu ibunya saja. Minum ASI atau air susu ibu. Atau dia minum ASU, air susu umat. Boleh juga. Tapi kalau dia udah makan yang lain, udah makan sate misalnya, ya itu sudah nggak lagi, ya. Dan harus laki-laki. Kalau perempuan gimana Pak? Kalau perempuan dia najisnya tidak ringan, dia mutawasithah, tengah dia. Tidak boleh yang najis yang mutawasithah itu cukup dipercikan, betul-betul harus dicuci. Ya. Nah, ini faktanya apa? Faktanya memang benar. Anak bayi laki-laki di bawah 2 tahun, air kencingnya tidak berbau. Ya tidak berbau. Asal dia minum susu ibunya saja. Tapi kalau udah makan yang lain berbau, maka harus dicuci, dihilangkan. Kalian cukup dipercikan aja selesai dia. Dicampurkan dikit dengan air biasa selesai. Ya. 3. Najis mutawasithah. Ini pertengahan. Najisnya pertengahan termasuk kumpulan ini adalah air kencing, tahi, darah, nanah, muntah, air mazi. Nih, air mazi itu apa Ustaz? Air putih jernih yang keluar dari kemaluan ketika nafsu birahi meningkat. Jadi kalau Anda sedang, ini cowok-cowok biasanya ya, ini meningkat birahinya, nanti begitu turun, nah, ada keluar cairan ini, lagi nafsu misalnya ya. Ya, ini kajian fikih ini. Boleh kita supaya jelas ya. Jadi kalau keluar maka air itu ada disebut air mazi. Ini najis. Kalau kalian pakai celana dalam, maka kalau sudah kena mazi dibuang celananya. Maksudnya dicuci gitu kan? Cuci. Bukan celana yang nggak bisa kepakai lagi, dicuci karena ini najis. Ya, najis. Tapi nggak perlu mandi, cukup dicuci saja, atau kalau mau sholat disingkirkan gitu kan. Yang perempuan termasuk
cairan putih ini termasuk keputihan ya. Air putih ya, termasuk keputihan, itu termasuk najis juga. Nah, jadi apalagi sekarang sudah banyak media-media yang membantu ya. Ada subtek yang kecil misalnya seperti itu. Itu membantu bagi yang perempuan-perempuan yang terganggu dengan hal-hal seperti ini. Kemudian ada lagi wadi, air putih jernih yang keluar dari kemaluan sesudah buang air kecil ketika kerja berat. Jadi orang kerja berat, olahragawan, itu ada air yang disebut air wadi. Sama juga hukumnya seperti mazi tadi. Jadi dia adalah najis, harus dibersihkan. Arak. Arak ini najis. Kenapa arak najis, Pak? Arak itu kan diharamkan. Diharamkan materinya, diharamkan minumnya, perbuatan juga haram. Arak. Maka dia najis. Maka harus dibersihkan. Jadi kalau dia kena celana arak ya, minuman keras itu kena celana, nggak bisa, itu najis, nggak bisa dipakai. Atau susu binatang yang tidak boleh dimakan, misalnya susu kucing, nggak ada pekerjaan, kucingnya udah beranak, dimain-mainin, akhirnya keluar air susunya kan, kena tangan, lupa, waktu mau sholat langsung sholat, nggak sah sholatnya, kenapa? Membawa najis. Karena air susu binatang yang tidak boleh dimakan adalah najis. Hati-hati. Ya. Oke. Kalau masalah tai semua. Kecuali tai lalat. Tai lalat yang ada di pipi. Kalau tai lalat betulan. Ya lain cerita lagi. Kemudian cara mensucikannya lah dibasuh dengan air bersih hingga hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Jika sudah dibasuh berulang-ulang kali tetapi bau dan warnanya tidak juga hilang adalah dimaafkan. Jadi kita berupaya. Kalau masih ada bekas tapi nampaknya itu sudah bersih, itu tidak apa-apa, dimaafkan. Oke, saya singkat ya. Wudhu kita sudah paham semua. Hati-hati dengan berwudhu karena tidak sah wudhu, tidak sah sholat. Kalau wudhu yang tidak sempurna, sholatnya tidak akan diterima. Maka wudhu ini pangkal cerita. Maka itu wudhu disebut syarat sah sholat. Jadi kalau syaratnya tidak cukup, maka tidak sempurna sholatnya. Nah, jadi wudhu ini yang menghilangkan hadas kecil. Bagi orang yang wajib yang sholat harus wudhu dulu. Atau tadi membaca Al-Quran. Oke ya. Saya ingatkan kembali. Saya kira Anda sudah bisa. Niat. Ini yang pertama. Innamal a'malu bin niat. Sungguh perbuatan itu tergantung niat. Nah, niat dalam hati ketika membasuh sebagian muka membaca lapas adalah sunnah. Ucapkan niat. Nawaitu rafa'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Niat yang diterima itu karena niat karena Allah Ta'ala. Bukan karena apa-apa. Atau tidak niat sama sekali. Tidak sah wudhunya. Ada niatnya. Inilah yang membedakan perbuatan biasa dengan ibadah. Ada niat di situ. Nggak bisa nawa itu pakai bahasa Arab. Sengaja aku wudhu. Mengangkat karena hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nggak usah diucapkan Pak. Tapi dalam hati. Sudah cukup. Niat namanya. Yang kedua membasuh muka. Membasuh dari sekeliling tempat tumbuhnya rambut. Ingat di atas tempat tumbuh rambut atas. Kemudian ke bawah adalah nih. Tempat tumbuh dagu. Jenggot ya. Dagu. Ujungnya lebihkan sedikit. Jangan pelit. Dan dari telinga kanan, telinga kiri. Nih, pentilnya kanan, pentil kiri. Minimal nih. Batasnya. Oke ya. Saya mengingatkan saja kalau nggak sah nanti. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga mata siku. Siku. Nih, siku. Lebihkan. Sini. Nanti takutnya ini nggak rata. Maka 3 kali itu adalah upaya meratakan ya. Nah, sela-sela jari. Oke. Dia membasuh atau menyapu sebagian dari sekurang-kurangnya membasahkan 3 helai rambut. Ini rukun ya. Rukun wudhu. Membasuh. Ingat nih, membasuh, anak sekalian. Membasuh itu atau menyapu. Jadi ada 2 pendapat. Imam Malik itu membasuh. Kalau membasuh memang diambil air. Lalu begini. Nah. Jadi begini. Ini Imam Malik. Jadi ambil air. Lalu begini. Kembali kan. Nah Imam Malik biasanya langsung telinga. Karena telinga ini kan bukan rukun. Tapi sunnah. Ambil air ke sini. Sini. Langsung ke sini. Jadi kalau kalian melihat. Ini mazhabnya Maliki. Melihat seperti ini. Nah. Itu ya. Kalau Imam Syafi'i dia ambil sekali-sekali. Ini. Kemudian baru ini lagi. Sekali-sekali. Tata caranya. Nah kemudian.
Kalau Imam Syafi'i itu boleh kita berwudu dengan minimal 3 helai. Jadi bisa di depan. Nah, takut ini rusak misalnya, rambutnya rusak, ya di belakang aja. Nah, sini. Sah juga. Minimal 3 kan, ini kan lebih. Oke ya. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ya, mata kaki ini semua punya mata kaki, kecuali nggak punya mata kaki. Kira-kira aja. Nah, kecuali juga ada satu nih. Kalau di musim dingin, tapi di Indonesia ini jarang ya. Di musim dingin ada namanya khufain. Khufain itu adalah sepatu dari kulit. Nah, Rasulullah membolehkan dalam ajaran Islam untuk mengusap sepatunya. Kalau dicopot, nanti satu repot. Biasanya itu dari kulit tuh melekat betul di kaki kita. Dan dinginnya itu akan membuat orang tidak kuat. Karena ketika dibasuh kaki, musim dingin, itu nggak kuat. Artinya bisa jadi sakit gitu. Maka diperbolehkan dalam Islam mengusap khufainnya. Sepatu yang dari kulit itu. Boleh diusap saja. Karena itu dianggap bagian dari kaki. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang jelas sepatunya harus bersih dari najis. Jangan sampai ada tai ayam nanti di sepatunya ya. Atau ada tai onta misalnya. Nah, sah juga. Tetap harus hilang. Jadi bersih. Bisa diusap di situ. Cuci kaki. Dan yang terakhir tertib yaitu melakukan wudhu mengikuti urutan ya. Berturut-turut. Artinya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudikan. Kalau bareng Pak, nggak boleh juga namanya tertib. Kalau bareng kan nggak tertib. Tertib itu diurutkan. Muka ya, cuci muka, niat, cuci muka, kemudian tangan. Anda mau wudhu misalnya di jembatan Ampera gitulah, ambil contoh ya. Mandi di sungai. Aku mau wudhu Pak nih. Nah itu langsung cebur. Cus, cebur. Langsung selesai Pak. Karena apa? Semua sudah kecuci. Karena mulai dari kepala. Enggak. Itu enggak ya. Enggak sah. Jadi harus berurutan. Lalu timbul lagi pertanyaan. Pak, bagaimana kalau wudhunya itu dipisah-pisahkan? Misalnya wudhu nyuci muka di Palembang. Karena udah pakai sepatu. Di halaman rumah. Muka, tangan di Palembang sama kepala. Tinggal kaki. Nanti pas sampai ke Indralaya, kampus Indra, baru nyuci kaki. Sah nggak Pak wudhunya Pak? Wudhunya bisa saja sah, tapi makruh. Kenapa? Ada kekhawatiran. Jangan-jangan ngentut tengah jalan. Iya di bus ngentutnya misalnya kan. Jadi wudhu itu sekali jadi, tapi berurutan. Nah, banyak hal yang makruh, nanti kita bahas. Hal yang lain makruh itu wudhu nggak boleh ngobrol. Nggak boleh ngobrol. Oh, saya tadi gini loh sambil wudhu, itu makruh ya, apalagi sambil handphone ya, potong dengan handphone, kling, 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 kling. Assalamualaikum, baru sudah nyuci muka langsung angkat, itu makruh juga ya. Oke ya, syarat wudhu Islam mumayyiz itu orang yang telah dapat membedakan antara bersih dan kotor, suci dari haid dan nifas. Dengan air yang suci lagi mensucikan, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi air sampai ke kulit anggota wudhu seperti getah, minyak, dan sebagainya. Mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunat. Nah, ini syarat wudhu. Sunnahnya membaca bismillah, membasuh kedua tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, menyapu seluruh kepala, menyapu. Nah, ini tadi menyapu seluruh kepala itu kan kita pakai terus, tapi sunnah hukumnya. Anda nggak pakai menyapu seluruh maksud saya bukan seluruhnya ya. Seluruhnya. Jadi seluruhnya itu tidak seharusnya menurut mazhab Syafi'i, tapi menurut mazhab yang lain ada yang menganjurkan seluruhnya. Jadi dikit aja itu sudah sah. Kemudian yang saya maksud tadi adalah ini yang keenam nih, menyapu air kedua telinga, luar dan dalam. Nah, ini sunnah ya. Tapi ini sering kita pakai, nampaknya kayak wajib sudah. Yang 7, membasuh tiap-tiap anggota wudhu 3 kali, tidak bercakap-cakap ketika berwudhu. Nah, ini. Jadi artinya kalau tidak bercakap-cakap kan sunnah. Kalau bercakap-cakap kan makruh, gitu kan, tidak diperbolehkan. Bersiwak, sikat gigi sunnah. Membaca doa setelah lepas wudhu, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatakhirin. Sunnah ya. Oke, perkara yang membatalkan wudhu. Nih. Keluar suatu dari 2 jalan, kubul dan dubur, kentut, kencing dan sebagainya. Hilang ingatan. Dengan hilang mabuk misalnya, dengan sebab gila atau pitam atau tidur yang tidak
tetap kedudukannya. Ini saya perlu garis bawah, ini tidur yang tidak tetap kedudukannya. Berarti ada tidur yang tetap kedudukannya yang tidak batal, Pak. Iya, Anda sholat Jumat, duduknya duduk bersila, nggak bersandar. Maka walaupun Anda ngantuk-ngantuk, itu tidak batal wudhu, tapi duduknya bersila. Tapi kalau Anda tidak duduk bersila, maka batal wudhunya ketika Anda ngantuk. Dan tidak boleh bersandar ya. Karena dengan duduk bersila ini, secara otomatis knalpot kita, kalau mau ngentut, itu nggak bisa. Kecuali diangkat sedikit. Kalau diangkat sedikit bunyinya fit gitu kan. Tapi kalau dia mantep, kedudukannya tetap, itu nggak membatalkan. Jadi, tapi sebagusnya jangan sampai gitu kan. Karena kita nggak tahu namanya ngantuk, nggak sadar, jangan-jangan dari ngentut gitu kan. Lalu bersentuh kulit antara laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Maliki, Hambali, kalau tidak nafsu, tidak disengaja, tidak batal. Tapi kalau Syafi'i, nafsu nggak nafsu, sengaja nggak sengaja, bersentuh laki perempuan yang bukan mahramnya, maka batal ya. Yang tidak tanpa lapis, yang tanpa lapis. Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan atau perut anak jari. Awas. Kemaluan ya. Pada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Nah, ini tidak katigawi nih. Nah, pula anak nabok punya orang lain ini. Punya sendiri lagi batal. Ya, mungkin kita main-main maksudnya. Nah, atau kalau ibu-ibu punya anak kecil, wudhu sudah, begitu sudah wudhu, kebetulan air juga sulit, anaknya tadi gitu kan. Maka untuk membersihkannya jangan pakai perut jari. Pakai belakang aja nih sini. Pakai belakang sini. Nah, misalnya untuk membersihkannya. Ya, pakai belakang. Maka tidak batal. Najis tadi kan dicuci langsung, maka tidak batal. Itu maksudnya. Ternyata nih ajaran Islam ini memang detail ya. Spesifik. Jadi kalau dia bikin aturan, pasti ada sesuatu yang terjadi gitu. Oke. Nah, ini tayamum pengganti wudhu. Jadi kalau tidak ada air, kita boleh bertayamum. Menyapu tangan, menyapu tanah, ya. Ambil tanah dulu, niat dulu pertama nih, niat. Nawaitu tayammum li rabbil hadasi asghari lillahi ta'ala atau li rabbil hadasi lillahi ta'ala. Ambil tanah lalu dibeginikan atau ditiup, diginikan supaya apa? Supaya kalau ada pasir kasar itu runtuh gitu kan. Asirihi dulu. Asirihi. Kalau tarian lama kan ada asirihi. Atau ditiup. Nah, ditiup sekali lewat, jangan tiup banyak-banyak, habis nanti debunya. Lalu kemudian gerakan pertama adalah muka dulu. Nih. Tangan kanan, tangan kiri dibagi dua, ya. Dibelah seolah-olah belah nih. Nah, jadi belahan yang di dalam, yang di perut sini untuk bagian tengah. Set, gini. Nah, yang ujung sini untuk di pinggir. Jadi atau dari pinggir ke tengah tarik bawah. Selesai. Sekali aja. Kalau 3 kali nanti pengganti bedak. Ya. Oke. Selanjutnya, tepuk lagi di tempat yang lain. Nggak boleh tempat yang sama. Tepuk lagi tempat yang lain. Asiri lagi. Atau tiup. Yang kanan untuk yang kiri untuk yang kanan. Sunnahnya kanan didahulukan. Yang kiri berarti yang bekerja. Set, ambil belakang. Kalau tadi dibelah, ini dipotong. Set. Nah, ini untuk bagian belakang tangan. Diputar, ini untuk ketemu di jari. Sama sebaliknya. Nah, selesai. Tidak ada cuci kaki, tidak ada cuci kepala, tidak ada menyapu kepala, tidak ada cuci telinga. Hanya 2 gerakan. Dan terakhir adalah tertib. Apa yang boleh kita lakukan tayamum? Uzur karena sakitnya tidak boleh terkena air. Ya, koreng. Salah satu luka misalnya. Nggak boleh. Kena air, maka kita diperbolehkan. Tidak ada air atau ada air cukup hanya untuk minum. Kalau cuma air yang cuma untuk minum, maka boleh kita tayamum. Nah, syaratnya apa? Masuk waktu sholat, sedang air tidak ada. Jadi waktu sholat masuk dulu. Misalnya kita mau sholat Jumat, ya, masuk sholat Jumat. Masih ada upaya, jam 11 belum ada, masih ditunggukan.
dari rumah. Jangan dulu tayamum. Tayamum tuh gampang, dinding masjid aja bisa. Di mana-mana ada debu, tapi debunya debu yang suci. Jangan nanti debunya yang tidak suci. Bagaimana kategorinya ya? Kalau debunya deket kandang ayam, pastilah nggak suci. Debu aroma teh ayam pasti kan. Nah, jadi debunya debu suci. Dimanapun ada suci. Asal jangan nempelkan di wajah orang lain. Di berkelahi nanti. Di tembok, di mana ada semua, di pesawat bisa. Tidak ada air walaupun sudah berusaha mencarinya. Itu syarat yang kedua. Kalau tadi masuk waktu sholat. Jadi masuk dulu waktu sholat baru tayamum. Yang ketiga tanah suci dan berdebu. Ini tadi sudah saya ungkapkan. Jadi tanah sucinya ada debu. Ya. Menghilangkan najis dari badan dengan beristinja sebelum tayamum. Sama seperti wudhu. Jadi harus bersih dulu. Oke, rukun tayamum, niat, sama tadi sudah sampaikan. Tangan, wajah, tangan, kemudian tertib. Sunnahnya baca basmalah, ngadap kiblat ya. Perkara yang batalkan, semua perkara yang batalkan wudhu, mendapat air. Nah ini yang bedanya. Kalau dapat air sebelum sholat bagi orang yang tidak uzur. Jadi misalnya kita mau sholat Jumat. Dari rumah udah kita siapkan tayamumnya. Begitu datang ke masjid, waktu zuhur udah masuk nih. Ternyata ada air di situ, maka kita harus berwudhu. Ya, berwudhu. Kecuali kita sudah sholat. Misalnya kita mau sholat zuhur. Sholat zuhur ini waktu udah masuk ya. Kemudian kita tayamum. Lalu tayamumnya posisinya di rumah atau di kos-kosan. Lalu mau ke masjid. Ternyata di masjid ada air. Maka batal tayamum kita. Walaupun sebelumnya nggak ada air di masjid misalnya. Tapi kita ketemu. Maka batal. Apabila orang yang uzur boleh menggunakan air. Tapi kalau uzur lain cerita. Walaupun ada air tetap nggak bisa. Yang luka tadi koreng misalnya kan. Nah ini mandi wajib. Saya tidak akan bahas lebih lanjut. Yang jelas singkat saja. Dilakukan karena persetubuhan. Tadi sudah berulang kali saya sebutkan. Mandi wajib. Mandi junub. Semua mayat juga dimandikan kecuali yang mati syahid nggak perlu dimandikan ya, boleh tidak dimandikan. Yang mati syahid, mati perang ya, itu boleh tidak dimandikan. Suci dari hadas haid, seorang perempuan suci daripada haid maka wajib ia mandi dengan segera. Suci dari darah nifas yang keluar setelah melahirkan atau wiladah, proses melahirkan anak tetap. Ada apa enggak Pak orang yang tanpa nifas tapi melahirkan? Ada zaman sekarang namanya sesar. Makanya ini tetap kena hukum. Ya orang yang sesar itu kan nggak berdarah, operasi. Tapi dia melahirkan. Maka dia juga tetap harus mandi wajib. Itu ya. Zaman dulu nggak ada sesar kan? Maka Islam sudah ngatur. Itu hebatnya agama Islam. Ada yang bakal terjadi udah diatur. Wiladah, melahirkan. Apapun caranya. Padahal kan wiladah itu orang dulu artinya pasti keluar darah gitu. Ternyata wiladah itu ada yang tidak mengeluarkan darah. Dengan operasi. Ya artinya darah yang di bagian rahim gitu kan. Karena keluarkan darah juga. Tapi tidak lazimnya seperti orang melahirkan. Kalau keluar darah karena operasi dimanapun kan tidak wajib mandi. Tapi kalau dia karena melahirkan, walaupun dibelah di perutnya, dia keluar darah, darahnya itu bukan, tetap mandi karena dia adalah wiladah, melahirkan. Oke, subhanallah ya. Rukun mandi wajib, niat, apas, nawaitu rafa'al hadatsil akbar lillahi ta'ala, menghilangkan semua najis dari anggota badan, meratakan air ke seluruh badan. Itulah disebut mandi wajib. Sunnahnya membaca bismillah, mencuci farj atau dubur dengan air bersih. Kalau ada najis di tubuh, hilangkan dulu. Nah, ini ada nih, sunnah berwudu. Jadi sebelum mandi wajib disunahkan berwudu. Apakah fungsi wudu ini? Apakah dia mensucikan? Tidak. Dia sunnah. Fungsinya sunnah. Jadi mohon maaf nih, nanti kalau sudah suami istri, kalau kita belum sempat mandi wajib, berhubungan pada waktu malam, mau mandi pada saat itu belum sanggup, artinya dingin, kita boleh berwudu aja dulu. Berwudu untuk sebelumnya mandi wajib pada waktu subuh. Itu disunahkan. Sunnah berwudu. Boleh. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi wudu ini memang tidak mengesahkan. Tapi wudunya bukan untuk sholat. Ya, tapi untuk mencari sunnah yang dilaksanakan Rasulullah. Biar kita terjaga maksudnya. Terjaga. Jadi pada saat kita dalam keadaan junub,
itu kita terjaga dengan berwudu ini. Menyerus air ke badan dimulai dari sebelah kanan. Jadi mandi wajib tuh dianjurkan sebelah kanan dulu, sunnahnya seperti itu. Nah, perkara yang dilarang bagi orang yang berhadas besar mengerjakan sholat, sujud, syukur, ya sujud syukur nggak boleh lagi haid nifas ya. Sujud tilawah, baca khutbah Jumat, apalagi bagi laki melakukan tawaf kalau pas haji ataupun umroh, menyentuh dan baca Al-Quran, berhenti dalam masjid berulang-ulang di dalamnya, menetap maksudnya berpuasa dan sebagainya. Saya kira itu nanti kita lanjutkan secara detail pada yang lain-lain ya. Saya kira itu mudah-mudahan dapat dipahami. Cukup panjang materi yang ini, tetapi ini penting walaupun ini dasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.